Oke, saya Ariel Papiwak Palimalua dengan NIM 1302210128 akan menjelaskan Scrum Master. Pertama, agenda kita akan melihat agenda kita, yaitu ada About Scrum, Manfaat Scrum, Struktur Scrum, Scrum Master, Scrum dan Agile, Scrum versus tradisional, dan terakhir ada kesimpulan. Lanjut. Pertama saya akan menjelaskan About Scrum. Apa itu Scrum? Scrum adalah framework pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada pendekatan Agile. Dalam Scrum, pengembangan dilakukan dalam iterasi yang singkat yang disebut sprint. Biasanya, waktu pengerjaan berlangsung antara 1 hingga 4 minggu. Setiap sprint dimulai dengan perencanaan, diikuti dengan pembangunan, pengujian, dan akhirnya pengiriman increment produk yang sudah berfungsi. Oke, selanjutnya, apa manfaat Scrum? Pertama, transparansi. Saya akan jelaskan. Scrum untuk transparansi, Scrum mempromosikan transparansi dalam tim pengembangan dengan menggunakan artefak seperti sprint backlog, product backlog, dan burn down chart. Hal ini memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk memahami kemajuan proyek secara jelas. Kedua, ada kolaborasi tim yang lebih baik, yaitu Scrum mendorong kolaborasi yang kuat antara anggota tim pembangun, pemilik produk, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan stand up harian, review sprint, dan retrospektif, anggota tim terlibat aktif dalam proses pengembangan dan pengambilan keputusan dan membuat solusi. Oke, ketiga, ada respon terhadap perubahan. Dalam Scrum, perubahan dapat diakomodasi dengan mudah melalui iterasi reguler yang disebut sprint. Tim dapat menyesuaikan rencana mereka dengan cepat berdasarkan umpan balik dari pelanggan atau pemilik produk. Yang keempat adalah peningkatan kualitas produk. Dengan fokus pada pengiriman increment yang berfungsi pada akhir setiap sprint, Scrum memastikan bahwa produk yang dihasilkan terus-menerus diuji, dievaluasi, dan diperbaiki. Hal ini dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas secara keseluruhan. Selanjutnya ada keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu Scrum melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan secara teratur melalui review sprint dan demo produk. Ini dapat membantu memastikan bahwa produk dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya yang keenam, ada perencanaan yang lebih efisien. Dengan pendekatan iteratif dan incremental, perencanaan dalam Scrum menjadi lebih terfokus dan terarah. Tim hanya perlu merencanakan detail pekerjaan untuk sprint berikutnya, yang memungkinkan mereka untuk lebih responsif terhadap perubahan dan prioritas baru. Dan yang terakhir ada pengendalian risiko. Dengan membagi proyek menjadi iterasi pendek, tim dapat mengidentifikasi dan menangani risiko lebih awal dalam proses pengembangan. Hal ini membantu mengurangi risiko proyek secara keseluruhan. Itu adalah beberapa manfaat dari Scrum. Dapat kita lihat sangat bermanfaat untuk setiap pengembangannya yang dilakukan dengan metode sprint tadi. Kita bisa lanjutkan. Kita bisa melihat beberapa struktur Scrum yang ada. Pertama, 3 accountabilities yang adalah Product Owner, Scrum Master, dan Developers. Terus ada 5 event, yaitu Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, dan Sprint Retrospective. Yang ketiga, terus ada 3 artefak, yaitu Product Backlog, Sprint Backlog, dan Increment. Kita akan melanjutkan. Seperti yang selanjutnya ada Scrum and Agile. Maksud saya ada yang menarik harus dibahas, yaitu Scrum Master.
Nah, tunggu sebentar. Baik, Scrum Master adalah peran kunci dalam kerangka kerja Scrum yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pengembangan, menghilangkan hambatan yang mungkin menghambat kemajuan tim, dan memastikan bahwa tim memahami serta menerapkan praktik-praktik Scrum dengan benar. Dengan memimpin dan mendukung tim, Scrum Master membantu memastikan bahwa tujuan sprint tercapai secara efektif, kolaborasi tim ditingkatkan, dan nilai bisnis diberikan kepada produk yang dihasilkan. Peran ini memerlukan kemampuan komunikasi yang kuat, kepemimpinan yang bijaksana, dan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip Agile serta praktek-praktek Scrum. Oke, itu yang menarik dari Scrum Master. Jadi sebagai Scrum Master kita akan memandu yang anggota-anggota project kita agar bisa tetap tepat sasaran sesuai sprint-sprint yang sudah kita rancang. Oke, selanjutnya ada Scrum dan Agile. Oke, ini sangat menarik. Kenapa? Karena Scrum berhubungan dengan Agile, memiliki hubungan yang erat, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Biar saya menjelaskan. Jadi, Scrum dan Agile memiliki hubungan erat, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Scrum adalah salah satu kerangka kerja yang tercakup dalam pendekatan Agile dan berfokus pada pengelolaan proses pengembangan perangkat lunak. Sementara Agile lebih merujuk pada pendekatan yang luas dalam pengembangan perangkat lunak, menekan nilai-nilai seperti kolaborasi tim, adaptasi terhadap perubahan, pengiriman iteratif produk yang berfungsi, dan lain-lain. Dalam konteks ini, Scrum dapat dipandang sebagai salah satu implementasi khusus dari prinsip-prinsip Agile. Nah, sementara Agile mencakup beberapa metodologi dan pendekatan, termasuk Scrum. Jadi, meskipun saling terkait, Scrum dan Agile adalah konsep yang berbeda dengan fokus dan cakupan yang berbeda. Oke, itu ada beberapa hal tentang Scrum dan Agile. Kita lanjut. Nah, ada Scrum versus tradisional. Nah, karena pertama ada tradisional framework yang untuk memandu jalannya perkembangan perangkat lunak. Dikarenakan tradisional terlalu banyak kekurangan, maka terciptalah Scrum. Ada beberapa alasan mengapa Scrum framework lebih baik daripada pendekatan manajemen proyek tradisional. Alasannya, Scrum framework dianggap lebih baik daripada pendekatan manajemen proyek tradisional. Pertama, Scrum memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan atau pasar. Dengan menggunakan iterasi sprint yang singkat, proyek dapat dengan cepat menyesuaikan prioritas dan memperbarui rencana kerja untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. Selain itu, kolaborasi tim yang lebih kuat dalam Scrum membantu meningkatkan komunikasi, motivasi, dan keterlibatan anggota tim, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Pendekatan pengiriman incremental yang berfokus pada nilai bisnis juga memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat dikirim dan digunakan oleh pengguna secara langsung, sehingga memungkinkan umpan balik yang lebih cepat dan perbaikan iteratif. Dengan demikian, Scrum tidak hanya meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas proyek, tetapi juga meningkatkan kualitas produk dan kolaborasi tim, yang semuanya merupakan faktor kunci dalam kesuksesan pengembangan perangkat lunak. Oke. Terakhir, saya mempunyai kesimpulan. Dengan Scrum, hal paling pertama yang kita buat adalah project yang sudah terbayang, lalu kita membangun project yang sesuai pengetahuan kita, lalu kita tunjukkan ke customer yang akan memberikan feedback sehingga terjadi feedback cycle, dan project tersebut
mengalami increment di mana akan terus teradaptasi sesuai keinginan customer. Dan selama kita menjalani cycle feedback, kita akan selalu menanyakan hal penting apa yang akan dibenahi terlebih dahulu. Sebenarnya ini bukan kesimpulan, melainkan cara kerja dengan Scrum, di mana kita saling memberikan feedback dari si customer ke kita sendiri dan akan dibenahi sehingga kita terus benahi dan customer menjadi puas, semua puas, dan kita akan menikmati hal yang baik bersama-sama. Oke. Sekian dari saya mengenai Scrum. Terima kasih.